Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu kembali dengan saya Nisa Rahma Sopiani. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang tidak jauh berbeda dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai suku tengah, sisipan, dan barisan geometri. Oke teman-teman, sebelum kita membahas materi kita hari ini, saya akan sedikit mengulang ya teman-teman mengenai materi sebelumnya, biar teman-teman semakin ingat. Nah, jadi saya akan mengulang mengenai barisan bilangan terlebih dahulu nih, teman-teman. Barisan bilangan itu apa, teman-teman? Barisan bilangan merupakan himpunan bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu. Jadi, ada kata kuncinya ya, teman-teman. Dikatakan barisan bilangan kalau bilangan-bilangan tersebut diurutkan dengan aturan. Dengan aturan atau dengan pola ya. Kita langsung masuk ke soalnya aja ya teman-teman ya, biar semakin paham. Di sini seperti yang teman-teman lihat ada bilangan 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Kita buktikan ya teman-teman apakah bilangan-bilangan ini termasuk barisan bilangan atau tidak. Dari 3 ke 5 dulu nih teman-teman, itu diperoleh dengan cara apa? Ya, dengan cara ditambah berapa teman-teman? Ditambah 2, betul. Kalau dari 5 ke 7 nih teman-teman. Nah, itu diperoleh dengan apa? Ya, dengan ditambah 2 juga ya teman-teman ya. 5 tambah 2 itu 7. Kemudian dari 7 ke 9 itu diperoleh juga dengan apa teman-teman? Ya, dengan ditambah. Iya, betul. Dengan ditambah 2 juga. Nah, berarti bilangan-bilangan ini sudah jelas ya teman-teman, ada polanya yang membentuk atau ada aturannya, yaitu dengan ditambah 2. Berarti dari sini kita sudah bisa tahu nih, sesudah 13 ini berapa? Tinggal kita tambahin 2 aja. 13 ditambah 2 yaitu 15. Jadi barisan-barisan ini atau bilangan-bilangan ini termasuk barisan bilangan ya teman-teman ya, karena mereka ada polanya nih, ditambah 2. Kemudian kita lihat lagi yang bawah, di sini ada bilangan 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Kita perhatikan ya teman-teman, di sini dari 2 ke 4 dulu deh. Nah, itu diperoleh dengan diapain teman-teman? Ya, dengan dikali 2 ya. Dengan dikali 2. Nah, 2 kali 2 itu 4. Kemudian dari 4 ke 8. Nah, itu diperoleh juga dengan apa teman-teman? Iya, dengan dikali 2 juga ya. 4 kali 2 itu 8. Kemudian dari 8 ke 16. Nah, itu diperoleh juga dengan apa teman-teman? Ya, betul. Dikali juga ya. Dikali 2. Kemudian dari 16 ke 32 nih. Teman-teman diperoleh dengan apa juga? Dengan iya, betul. Dengan dikali ya, teman-teman ya. 16 dikali 2 itu 32. Kemudian dari 32 nih, teman-teman, ke 64. Nah, itu diperoleh dengan apa? Ya, dikali juga ya, teman-teman ya. 32 dikali 2 itu 64. Berarti di sini kita bisa tahu nih, bilangan selanjutnya setelah 64 berapa? Tinggal kita kali 2 aja, karena dari awal sampai ke bilangan 64 semuanya tetap ya dikali 2 ya polanya. Berarti 64 dikali 2 itu berapa? 120 ya, 128. Berarti bilangan-bilangan ini termasuk juga barisan bilangan karena ada aturannya, ada polanya, yaitu dengan dikali 2 setiap bilangannya ya. Oke, semoga teman-teman sudah ingat ya dengan barisan bilangan ini dan sudah paham. Nah, kemudian kita masuk ke barisan geometri dulu nih teman-teman. Sebelumnya kita harus tahu dulu barisan geometri itu apa. Jadi barisan geometri adalah hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap. Jadi di sini kata kuncinya adalah hasil baginya ya. Hasil baginya
itu tetap. Setiap suku dengan suku sebelumnya itu tetap. Hasil bagi tersebut disebut juga dengan rasio. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan. Jadi, suatu barisan dikatakan barisan geometri tadi jika hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya itu tetap. Nah, berarti kalau kita masukkan ke dalam rumus ya teman-teman, kan kalau suku ini disimbolkan dengan apa? Dengan U. Berarti kalau kita masukkan barisan geometri itu kan tadi hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya. Coba kita perhatikan ya, berarti sama aja dengan suku kedua dibagi suku 1. Itu sama dengan U4 atau suku keempat dibagi suku ketiga, sama dengan juga U6 atau suku ke-6 dibagi U5 atau suku kelima, dan sama dengan UN dibagi UN dikurangi 1. Nah, hasil pembagiannya ini itu disebut juga dengan rasio. Benar, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke angka saja ya, teman-teman ya. Biar kita semakin paham. Di sini seperti yang teman-teman lihat ada bilangan 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Nah, teman-teman, bilangan 2 ini disebut juga dengan U1 ya, suku pertama. 4 ini disebut juga dengan U2 atau suku kedua. 8 disebut dengan U3 atau suku ketiga. 16 disebut dengan U4 atau suku keempat, dan seterusnya. Ya, disimbolkan dengan UN. Nah, kita cari tahu nih apakah bilangan-bilangan ini termasuk barisan geometri atau tidak. Kita langsung masukkan saja ya, teman-teman ya. Dari yang tadi ke sini kita aplikasikan. Oke, tadi kan di sini diketahui kalau barisan geometri itu hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap. Oke, kita coba dari suku kedua dulu nih, teman-teman. Suku kedua atau U2 dibagi U1. Suku keduanya berapa? 4. 4 dibagi 2. Itu berapa, teman-teman? Ya, sama dengan 2 ya. Nah, hasilnya ini sama dengan U4 dibagi U3 atau tidak nih ya? Kita lihat U4-nya berapa? U4-nya 16. 16 dibagi U3-nya berapa? 8. Oke, berarti 16 bagi 8 berapa, teman-teman? 2. Tuh. Nah, sama lagi nggak nih ya dengan U6 atau suku ke-6 dibagi U5 atau suku ke-5. U6-nya berapa? 64. Dibagi U5. U5-nya berapa? 32. 64 dibagi 32 itu adalah 2. Oke, berarti dari sini kita sudah terbukti ya, teman-teman ya. Kalau bilangan-bilangan ini adalah barisan geometri, karena hasil baginya mereka ini selalu tetap, yaitu 2. Nah, 2 ini juga disebut dengan rasio. Oke, teman-teman, biar kita makin paham, kita masuk ke contoh soal lainnya ya. Di sini ada tentukan rasio dari barisan geometri berikut ini. Yang ditanyakan masih rasio. Nah, di sini yang teman-teman lihat ada bilangan 10, 5, 5/2, 5/4, dan seterusnya. Kalau rasio itu apa, teman-teman? Rasio itu adalah hasil bagi dari setiap suku dengan suku sebelumnya. Berarti di sini bisa kita cari dengan suku kedua atau U2 dibagi suku pertama atau U1. Suku keduanya berapa? 5 dibagi suku pertamanya 10 sama dengan 1/2. Jadi rasionya itu adalah 1/2. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke contoh lainnya. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, jika X dikurangi 2, 3X dikurangi 6, 2X tambah 10 adalah 3 suku pertama barisan geometri. Tentukan rasio barisan tersebut. Yang ditanyakan masih rasio ya, teman-teman. Nah, di sini kan kita sudah tahu nih, teman-teman, bahwa terdapat 3 suku pertama. U1 atau suku pertamanya adalah X dikurang 2. U2 atau suku keduanya adalah 3X kurang 6. U3 atau suku ketiganya adalah 2X ditambah 10. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah rasio.
Nah, berarti tinggal kita masukkan saja ya, teman-teman. Kalau rasio kan itu hasil bagi ya dari suku ke suku sebelumnya. Berarti karena yang diketahui di sini hanya U1, U2, dan U3, berarti untuk rasionya bisa kita cari dengan perbandingan ya. Di sini ada U2 atau suku kedua dibagi U1 sama dengan U3 suku ketiga dibagi U2 atau suku kedua. Nah, kita langsung masukin aja ya teman-teman ya angkanya ya. U2 atau suku keduanya berapa? 3x min 6. Kemudian U1-nya berapa teman-teman? X min 2. Lalu sama dengan U3. U3-nya berapa? 2x plus 10 dibagi U2. U2-nya berapa? 3x min 6. Nah, ini kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal dikali silang. Oke, kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi, setelah dikali silang menjadi 3x min 6 dikali 3x min 6 sama dengan x min 2 dikali 2x plus 10. Nah, di sini kalau kita kalikan ya, 3x dikali 3x, 9x kuadrat. 3x dikali min 6, min 18x. Min 6 dikali 3x, min 18x. Kalau di jumlahkan menjadi min 36x. Kemudian min 6 dikali min 6 plus 36. Nah, sekarang kita ruas kanannya, kita kalikan juga teman-teman. X dikali 2x berapa? 2x kuadrat. X dikali 10, 10x. Min 2 dikali 2x, min 2x. Kalau dijumlahkan menjadi plus 6x. Min 2 dikali 10, min 20. Nah, teman-teman, kalau udah dapet ini, teman-teman tinggal langsung disamakan saja ya. Nah, di sini setelah disamakan menjadi berapa hasilnya? 7x kuadrat min 42x plus 56 sama dengan 0. Nah, karena ini masih bisa disederhanakan ya, teman-teman, dengan dibagi berapa? Dibagi 7. 7x kuadrat dibagi 7, x kuadrat. Min 42x dibagi 7, min 6x. Positif 56 dibagi 7, itu positif 8 sama dengan 0. Setelah sampai sini, teman-teman bisa langsung faktorkan. Diperoleh x min 2 dikali x min 4 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2. Lalu X satunya lagi tuh sama dengan 4. Nah, setelah mendapatkan nilai X-nya, belum berhenti sampai di sini teman-teman. Kita harus cari tahu dulu nih, mana yang lebih memenuhi dari 2X ini, yang membentuk barisan geometri. Nah, langsung aja kita substitusikan. Yang pertama adalah X sama dengan 2. Kita ganti berarti X-nya ya, setiap sukunya kita ganti X-nya menjadi 2. Yang pertama, suku pertama, X kurangi 2. X-nya diganti 2, berarti 2 dikurangi 2, 0 ya teman-teman. Kemudian suku kedua, 3X min 6. X-nya diganti 2, 3 kali 2, 6, dikurangi 6, 0, benar. Kemudian 2X plus 10, X-nya diganti ya teman-teman. Diganti 2, 2 kali 2, 4, tambah 10, 14. Nah, teman-teman, dari suku ini, ketika kita masukkan angka X-nya sama dengan 2, di sini untuk bilangan-bilangannya ini bukan barisan geometri ya, teman-teman ya. Jadi, X sama dengan 2 ini tidak memenuhi ya. Kemudian, kita coba lagi yang X sama dengan 4. Nah, sama kayak tadi teman-teman ya. Suku pertamanya berapa? X min 2. X-nya diganti 4. 4 dikurangi 2. Berapa? 2. Kemudian suku kedua, 3X min 6. X-nya diganti 2. 3 kali 2, 6. Dikurangi 6. 6. Kemudian yang ketiga, 2X plus 1. X-nya kita, maaf teman-teman, bukan 2X plus 1 ya, tapi 2X plus 10. Nah, ini ada yang ketinggalan. Ya. Nah, 10. Sebentar. Ini 2X ditambah 10 ya teman-teman ya. Ditambah 10, oke. Berarti X-nya kita ganti 4, 2 kali 4, 8 tambah 10, 8, 18. Dari sini, dari X-nya kita substitusikan dengan nilai 4, bilangan-bilangannya ini termasuk barisan geometri ya teman-teman, karena mereka memenuhi nih ketika dibagi
baik dari suku kedua ke suku pertama, itu hasilnya berapa? 6 dibagi 2, 3. Kemudian suku ketiga dibagi suku kedua, 18 bagi 6, 3. Hasilnya tetap ya, berarti dia ini adalah barisan geometri, sehingga rasionya adalah 4. Ini jawabannya ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang menentukan suku ke N barisan geometri. Nah, teman-teman, sebelumnya kan teman-teman udah tahu ya, kalau barisan geometri itu apa? Barisan geometri adalah hasil bagi dari setiap suku dengan suku sebelumnya. Hasil baginya disebut dengan rasio. Kemudian di sini juga tadi rumus yang kita buat ya, teman-teman, yang kita peroleh. Nah, kalau dari sini kita bisa melihat ya teman-teman, suku kedua dibagi suku pertama itu sama dengan rasio. Berarti untuk mendapatkan suku kedua atau U2 itu bisa dicari dengan U1 dikali R. U1-nya itu sama dengan A ya teman-teman. Jadi suku pertama itu juga sama dengan A. Sama dengan U2-nya A dikali R. Kemudian U3 dibagi U2 itu sama dengan rasio hasilnya ya. Nah, berarti untuk mencari suku ketiga itu cukup dengan mengalihkan U2 dikali R. U2-nya berapa tadi? U2-nya A kali R. A kali R dikali R itu hasilnya sama dengan AR kuadrat. Nah, coba sekarang yang U4, suku keempat dibagi suku ketiga itu sama dengan rasio ya hasil teman-teman. Berarti secara otomatis untuk mencari suku keempatnya sama dengan U3 dikali R. Nah, U3-nya berapa di sini? AR pangkat 2 dikalikan R berapa jadinya AR? R pangkat 3 ya teman-teman ya. Nah teman-teman dari sini kita bisa lihat nih ya, ternyata untuk mencari setiap suku berapapun, mau suku kedua, ketiga, keempat, itu pasti selalu diawali dengan A atau suku pertama. Nah teman-teman di sini juga bisa ngeliat ya, untuk U2 atau suku keduanya dulu deh. Di sini rasionya dia berpangkat 1 ya teman-teman ya. Padahal yang dicari adalah suku kedua, tapi untuk rasionya pangkatnya hanya 1 ya. Jadi seperti berkurang, 2 dikurangi 1 itu 1. Nah, kita lihat lagi U3-nya. Nah, untuk U3 juga sama. Dia dimulai dengan A atau suku pertama ya, dikali R pangkat 2. Nah, ini juga sama. Yang ditanyakan adalah suku ketiganya, tapi untuk rasionya berkurang ya, teman-teman. 3 dikurangi 1 jadi 2. Dan seterusnya ya teman-teman. Jadi karena hal itu, rumus untuk menentukan suku ke N adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. A-nya itu adalah suku pertama ya. Untuk A suku pertama ya. Kalau UN itu banyaknya suku. Untuk R itu adalah rasio. N itu juga tadi sama banyaknya suku. Oke, biar nggak bingung, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini diketahui nih teman-teman, suku ke-9, barisan 2, 4, 8, dan seterusnya adalah, wah, ini cara mencarinya kita harus tahu dulu. Suku pertama atau A-nya berapa? Dari bilangan ini yaitu 2. Nah, suku pertama atau A-nya udah dapat nih, tinggal kita cari rasio. Rasionya berapa? Kita bagi aja. Kita bagi yang pertama suku kedua dibagi suku ke-1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, kita buktikan. Kalau kita coba pakai U3 ya, suku ketiga dibagi suku kedua, 8 bagi 4, 2 juga. Nah, A-nya udah dapet, rasionya juga udah dapet, tinggal kita masukin aja. Karena yang ditanyakan suku ke-9, berarti untuk rumusnya gimana teman-teman? UN sama dengan AR, pangkat N dikurangi 1. UN-nya kita ganti dengan U9 ya. Kemudian A-nya kita ganti dengan 2, R-nya kita ganti juga dengan 2, N-nya pangkat 9 ya, karena yang ditanyakan suku ke-9 dikurangi 1. U9 sama dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 8. U9-nya sama dengan 2 pangkat 9 sama dengan 512. Jadi, kalau ada soal seperti ini kita harus tahu dulu suku pertamanya yang mana, kemudian kita cari rasionya, lalu kita masukkan ke dalam rumus barisan geometri. Oke, di sini
ada lagi nih teman-teman. Biar teman-teman paham ya. Masih barisan geometri, suatu barisan geometri mempunyai U1 sama dengan 3 dan U5 sama dengan 48. Suku ke-7 barisan tersebut adalah, nah dari soal ini kita bisa tahu nih, kalau U1 suku pertama atau A-nya sama dengan 3 ya. Ini 3 nih teman-teman. Nah kemudian di sini yang diketahui apa lagi? U5. U5-nya sama dengan 48. Nah untuk U5-nya itu kita masukkan ke dalam rumus ya teman-teman. Ke AR pangkat N dikurangi 1 menjadi berapa? AR pangkat 4 sama dengan 48. Yang ditanyakan apa? Suku ke-7. Tapi kita belum tahu nih rasionya berapa. Jadi kita harus cari rasionya dulu. Nah, untuk mencari rasionya kita masukkan rumusnya tadi. AR pangkat 4 sama dengan 48. A-nya kita ganti jadi 3. 3R pangkat 4 sama dengan 48. R pangkat 4 sama dengan 16. R-nya atau rasionya itu sama dengan 2. Nah, tadi suku pertama udah dapet, rasionya udah dapet. Kita langsung cari aja. Suku ke-7-nya berapa? Jangan lupa kita masukin rumusnya UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. UN-nya diganti U7, A-nya diganti 3, R-nya diganti 2. Nah, N-nya 7 dikurangi 1, 2 pangkat 6. Berarti U7-nya sama dengan 192. Oke, masih semangat ya teman-teman ya? Nah, ini sekarang kita pelajari tentang suku tengah. Suku tengah itu apa teman-teman? Suku tengah itu dapat digunakan untuk barisan geometri yang jumlah sukunya ganjil. Jadi digunakannya kalau jumlah sukunya ganjil ya teman-teman. Rumusnya UT. UT itu adalah banyak suku tengahnya ya. Simbol dari suku tengahnya. UT sama dengan akar kuadrat dari A dikali UN. A-nya itu adalah suku pertama, UN itu adalah suku terakhir ya, atau banyaknya suku. Nah, di sini contohnya, kita langsung masuk ke contoh biar nggak bingung. Diketahui barisan geometri dengan suku pertama 3 dan suku terakhir 768, suku tengah barisan tersebut adalah, yang dicari suku tengahnya nih teman-teman. Nah, kita lihat di sini, dari soalnya aja kita udah tahu ya. Yang diketahui apa? U1 atau A-nya sama dengan 3. Kemudian UN-nya ya, atau suku terakhir itu adalah 768. Berarti tinggal kita masukin aja ke dalam rumus. Ditanyakan suku tengah, maka rumusnya UT sama dengan akar kuadrat A dikali UN. UT sama dengan akar kuadrat dari A-nya diganti 3, UN-nya diganti 768. UT sama dengan akar dari 2304. Sehingga diperoleh UT-nya adalah 48. Nah, sekarang kita masuk ke sisipan, teman-teman. Sisipan itu apa? Sisipan digunakan untuk mencari rasio jika di antara bilangan A dan P disisipkan N bilangan dan membentuk barisan atau deret geometri. Oke, di sini kita coba cari lagi ya. Nah, kita cari berapa sih rasionya? Untuk rumusnya R sama dengan akar kuadrat P per A, ya kan? Akar kuadrat dari N plus 1. Jadi N-nya ini suku ya, suku yang ditanyakan ya. P-nya itu suku, bisa dibilang suku terakhir. A-nya adalah suku awal. Nah, di sini contoh soalnya, di antara bilangan 3 dan 192 disisipkan 5 bilangan sehingga bilangan-bilangan tersebut membentuk barisan geometri. Suku ke-6 barisan tersebut adalah, untuk menyelesaikannya gimana? A-nya kita udah dapat ya, 3, P-nya 192, N-nya sama dengan berapa? 5. N itu yang disisipkan ya, bilangan yang disisipkan. Nah, ditanyakan apa? Suku ke-6. Maka kita masukin aja rumusnya R sama dengan N tambah 1 akar dari P dibagi A. Nah, R sama dengan 6 akar dari 64 ya, sama dengan 2. Nah, teman-teman, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga materi yang disampaikan bisa mudah menyerap dan diterima oleh teman-teman. Dan setelah ini akan saya berikan latihan soal melalui Google Form ya, teman-teman ya. Oke, sekian
materi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.